تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Selalu jamaah sekalian, bahkan ketika akal-akal kita tidak mampu mencerna hikmah di balik sebuah perintah atau hikmah ketika kita dilarang ya dari sebuah larangan, maka ketahuilah selalu ada kebaikan di balik perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini yang harus kita yakini. Dan selalu ada kemudaratan dan mafsadat di balik setiap perkara yang dilarang. Oleh karenanya kita dilarang. Mampu atau tidak kita menalar, ada atau tidak penjelasan para ulama akan hikmahnya, ini hanya penambah keyakinan saja. Adapun asal keyakinan, ketika kita mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak memiliki pilihan lain kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak perlu kita bertanya, kenapa? Apa alasannya? Para ulama menjelaskan bahwasannya hikmah di balik perintah ini atau sebab ini diperintahkan bukan tujuannya agar kita memilah-milih sesuatu yang bisa kita terima illah dan hikmahnya kita ambil, dan sesuatu yang tidak bisa kita cerna kita tolak, tidak. Bukan dalam rangka itu. Ada sebuah tujuan khusus yang merupakan pembahasannya atau kajiannya para ulama. Itu ketika hukum diikat dengan sebuah sebab, maka hukum tersebut bisa berubah ketika sebabnya berubah. Bukan untuk kita pilih-pilih, wah ini tidak masuk akal. Sebagaimana sekarang yang mungkin sedang viral menjadi santapan dan konsumsi antum, masa iya sehelai kain bisa menjadikan seseorang masuk neraka. Ya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, celana atau kain yang tersulur melebihi mata kaki maka akan menyebabkan pelakunya masuk neraka. Nabi yang bersabda demikian, kenapa kita berkata masa? Apakah kita lebih mengetahui tentang syariat ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita lebih mengetahui tentang hukum Allah daripada beliau sallallahu alaihi wasallam? Lantas apa yang membolehkan kita mengucap kata masa tersebut setelah datang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi para ulama menyebutkan hikmah, menyebutkan illah dari suatu perintah atau larangan bukan tujuannya agar kita jadikan sebagai landasan untuk memilih hukum. Yang kita bisa cerna dan terima kita amalkan, yang tidak kita tinggalkan. Apa bedanya kita dengan ahlul kitab? Yang Allah tegaskan keadaan mereka, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian hanya beriman dengan sebagian kitab dan kalian kufur terhadap sebagian yang lain? Yang sesuai dengan hawa nafsu kalian ambil, yang tidak sesuai kalian tinggalkan. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Tidak ada balasan yang setimpal dan sepadan untuk yang melakukan hal tersebut di antara kalian kecuali kehinaan di dunia, dan di hari kiamat dia akan dikembalikan kepada siksa yang paling pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, kita hanya bisa mengucapkan sami'na wa ta'na. Tidak boleh bagi kita untuk memilih jalan yang lain setelah sampai kepada kita petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut, dan para ulama menjelaskan maksud tidak patut di sini adalah haram. Haram bagi orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, lantas dia memiliki pilihan lain di luar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya putuskan.
Bahkan Allah Ta'ala menegaskan di dalam ayat yang lain, fala wa rabbika la yu'minun. Sekali-kali tidak, demi Rabbmu mereka tidak beriman, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka selisihi. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam hati-hati mereka rasa sempit atas keputusanmu, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya penyerahan diri. Ini benar-benar harus kita perhatikan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Mungkin sederhana. Akan tetapi jika niat kita ketika mengamalkan suatu sunnah ialah karena ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah jalan keselamatan. Bisa jadi ini akan membuahkan pahala yang besar. Falantabih lihadza, maka hendaklah kita memperhatikan perkara ini.